Puji Tuhan, terima kasih. Dan buat saya satu enak gitu kalau memimpin puji-pujian. Saya percaya juga nanti Pendeta Ferdinand juga enak gitu ya melihat wajah-wajah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita semua ya. Haleluya. Baik, kita akan mulai ibadah persekutuan ini. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 105 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, wartakan kebesarannya, ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, wartakanlah perbuatannya, dan ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Saya ada di Amerika, saudara-saudara. Mungkin ada yang di Manado, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang, ada yang dimanapun. Kita semua dipersatukan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau menceritakan kebesaran Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang setia. Tuhan Yesus setia. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Kalau kami berada sebagaimana kami ada, Tuhan, saat ini, di mana banyak sekali situasi-situasi yang tidak mengenakan di dunia ini. Tapi kalau kami ada, itu karena rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami mau mewartakan, mau menceritakan kebesaran-Mu, Tuhan. Dan pada kesempatan ini, Tuhan sudah berikan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya di sini Engkau hadir ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan beracara. Mari Tuhan, dengan kuasa-Mu, urapan-Mu, bersama-sama dengan kami. Dan kami buka acara ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa, nama Yesus yang kita sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita, amin. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, amin. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita katakan, Tuhan Yesus Engkau setia. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita, haleluya. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Terima kasih Bapa, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari, Tuhan Yesus Kau setia. Yesus setia. Sahabat, amin. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk
setia. Katakan Tuhan Yesus setia, Yesus setia. Yes Lord, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Kau selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Oh Lord, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di semari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Ku sembah. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami muliakan Engkau Allah kami, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan firman-Mu mengatakan kalau kami meninggikan Engkau di atas muka bumi ini, Engkau akan menarik jiwa-jiwa itu datang ke dalam Engkau, kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan. Ya cara kami ini Tuhan, kami mau meninggikan
Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggikan Tuhan. Mari kita ceritakan kemuliaan-Nya. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya ke antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita maju, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Yesus, hey, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Yesus, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan kau ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Pernah Dia tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Terima kasih Yesus. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Amin. Oh, haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus.
Yesus yang kami puji, nama-Mu Yesus yang kami tinggikan, yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Tiada nama lain di atas muka bumi ini yang patut kita sembah, yang patut kita tinggikan. Tidak ada nama lain, biar itu uang, rumah, jabatan, kedudukan, apapun tidak bisa menggantikan nama itu, nama Yesus, nama yang indah, nama yang kita tinggikan. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada bersama-sama, ada di tempat kita masing-masing. Dia mau menjamah kita, dia mau menjamah melalui firman-Nya. Sebelum masuk di dalam firman-Nya, saya percaya jamahan Roh Kudus sudah ada. Jamahan Roh Kudus sudah ada. Kanaikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita buka hati kita, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kasih Roh Kudus. Oh haleluya, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih kebersamaan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami mau dikenyangkan, kami mau dipuaskan oleh Roh-Mu sendiri ya Bapa. Kami mau bertemu dengan Engkau, dan kami tahu kalau bila kemana kami bertemu dengan Engkau, Engkau memberikan segalanya. Bahwa kami sujud di hadapan Engkau, telanjang di hadapan Engkau, terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan diketahui apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dosa-dosa yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami boleh layak di hadapan Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, yang membebaskan kami, dan firman-Mu itu, yang mau Tuhan Engkau beritakan pada saat ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicara bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pelayanan firman akan dibawa oleh Pastor Dr. Ferdinand. Beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan cara yang unik, cara unik. Saat ini kita membutuhkan orang-orang seperti Bapak Ferdinand, yang berani menyatakan kebenaran, yang berani berkata baik kepada pemerintah. Karena banyak gereja yang tidak mendapatkan izin, banyak gereja yang susah mendapatkan izin. Karena perbuatan daripada Tuhan melalui Pastor Dr. Ferdinand ini boleh terlaksana. Diizinkan untuk mengadakan ibadah, bahkan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan melalui kehidupan Pak Ferdinand. Beliau bersama-sama saya melayani di Manado waktu itu. Dan saat ini beliau luar biasa. Mari kita dengarkan sama-sama firman Tuhan melalui Pastor Dr. Ferdinand. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Pak Ferdinand. Dibuka dulu mute-nya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Revin. Yang pertama bersyukur pada Tuhan Yesus karena ini anugerah yang baik, di mana saya diberi kesempatan untuk sharing sebagian daripada firman Tuhan. Nama saya Ferdinand, sudah diperkenalkan tadi, karena ini pertama kali, walaupun sebagian sudah kenal, tapi mungkin sebagian juga belum kenal. Tahun 80-an akhir bertemu, ini kakak rohani saya Firman Hidup, pas di samping rumah saya. Lalu saya aktif, dan kemudian luar biasanya ini, Pak Revin tiap mau pelayanan, dia selalu mampir di tetangga sebelah. Manggil saya dengan nama kecil saya, Ongken, ayo ikut pelayanan. Begitu ya. Ya, jadi saya muridnya Pak Revin. Ya, terima kasih, itu anugerah Tuhan. Dan akhirnya saya memberi diri menjadi hamba Tuhan. Baik, karena ini bukan ruang kesaksian, hanya perkenalan singkat, saya akan segera sharing firman Tuhan, mengajak kita untuk sama-sama membuka dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 11. Lukas pasal 5, ayat 1 sampai ayat 11. Ya, saya ajak kita berpartisipasi. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, lalu ayat 11, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu, ya boleh buka mic ya. Yang sudah ketemu katakan haleluya. 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 Yang belum katakan puji Tuhan bagi yang belum. Nah, berarti semua sudah ketemu ya. Kalau begitu, saya akan mulai baca ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara lanjutkan ayat 2, ayat 11 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai,
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, hingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang akan menjadi dasar sharing firman Tuhan itu ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, saudara-saudara, Indonesia menurut penelitian, menurut informasi dari Kementerian Agama, jumlah pertumbuhan gereja, dalam hal ini gereja-gereja lokal, kita harus bergembira, katanya sekitar 300%. 300% pertumbuhan gereja-gereja lokal. Mantap nggak, saudara? Mantap ya? Tetapi ada kabar buruknya. Menurut penelitian yang sama, jumlah persentase pertumbuhan, pertambahan orang percaya, kalau tadi gereja lokal ya, 300%, orang yang menjadi percaya Yesus, 3% saja. Wah, ini menarik ya. Menarik. Gereja lokalnya bertumbuh 300%. Tapi pertambahan orang yang menjadi percaya Yesus hanya 3%. What's wrong? Ada apa? Jangan-jangan kita lupa apa visi gereja itu. Jangan-jangan kita lupa untuk apa Tuhan mendirikan gereja. Ya. Kita tahu bersama gereja didirikan supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Gereja lokal adalah wadah di mana mereka bisa bertumbuh. Mungkinkah gereja atau kekristenan di Indonesia sudah mulai keluar dari tracknya? Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini temanya saya ada di persekutuan Jesus Calling ya. Ini menarik, Jesus Calling. Panggilan Yesus untuk apa? Saudara dan saya dipanggil untuk apa, itu pertanyaannya. Supaya hidupku diberkati, supaya usahaku diberkati, supaya kesehatanku diberkati. Ku. Tetapi jelas kalau kita mau belajar firman, kita dipanggil untuk menjadi, salah satunya adalah penjala manusia. Menjala begitu banyak orang untuk datang percaya kepada
Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini sangat relevan dengan persekutuan kita nih, Pak Revin. Jesus calling, ya. Kita harus dikembalikan. Yesus calling kita untuk apa? Ya untuk menjala manusia. Saya miris melihat hasil riset tadi ya, informasi yang saya dapat ya. Cuma 3%. Memang tidak 100% mungkin akurat ya, karena ada banyak orang-orang menjadi percaya tapi belum mau mengganti KTP-nya misalnya. Ya, karena takut dibuang oleh keluarga. Ya kan? Banyak orang yang belum siap akhirnya ya. Tapi berapa banyak kita belum riset untuk itu. Ya, yang pasti pertumbuhan yang saya dapat itu hanya 3%. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Alkitab. Apa tujuan kita dipanggil? Yaitu menjadi penjala manusia. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, ada begitu banyak kebenaran penting yang luar biasa yang akan kita lihat tentang penjala manusia ini. Yang pertama, bahwa kegiatan menjala manusia itu adalah bisnisnya Tuhan. Not your business. Ini bukan bisnis kita. Kita hanya dipanggil untuk terhisap di dalam bisnisnya Tuhan. Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ku, Tuhan. Jadi ini kita harus sadar bahwa kita dipanggil sebagai penjala manusia, menjala sebegitu banyak orang, ini adalah bisnisnya Tuhan. Dengan kata lain, ownernya adalah Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan, bukan kita. Kita hanya dipanggil untuk masuk di dalam misi besarnya Tuhan untuk menjala manusia. Apa implikasinya kalau ini bisnisnya Tuhan? Maka itu tidak mungkin gagal. Amin. Amin. Kalau ini bisnisnya Tuhan, maka kegiatan menjala manusia tidak akan pernah gagal. Sekalipun gereja tidak bergerak, Tuhan punya cara untuk memenangkan orang. Tetapi sangat miris kalau gereja hanya berdiam diri. Jadi bisnis ini bisnis Tuhan. Dan artinya apa implikasinya? Kalau ini bisnisnya Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa, maka kita pasti diatur segalanya oleh Tuhan. Amin. Kita nggak usah khawatir ketika kita dipanggil untuk masuk dalam bisnisnya Tuhan, dalam proyek besar Tuhan. Maaf, saya sudah tidak pernah khotbah tentang bagaimana kita diberkati, bagaimana enggak, saya udah nggak mau. Biar pendeta lain saja. Karena semua itu hanya alat. Kalau saudara diberkati, saudara diberi sehat, itu adalah dalam rangka supaya saudara betul-betul terhisap dalam proyek besar Tuhan untuk menjala manusia. Jadi jangan pernah berpikir mendengar kalau saya sharing firman tentang berkat dan lain-lain. Sudah enggak. Bagi saya selalu harus menggerakkan orang untuk masuk di dalam misinya Tuhan. Tidak boleh hanya memikirkan diri, dia harus keluar dari dirinya. Karena Tuhan tidak panggil kita, Jesus calling bukan untuk diri kita. Not about you. Ini bicara tentang Tuhan, tentang proyeknya Tuhan. Bukan tentang kesehatan kita, bukan tentang berkat kita, bukan. Sorry ya, ini agak-agak keras nih, Vin. Karena saya di Indonesia keselnya minta ampun dengan gereja, dengan kekristenan yang suam-suam kuku masih mending. Semua cari aman, ya, tidak berani memberitakan Injil. Apalagi saya di Bandung, Jawa Barat, tidak berani. Saya sampaikan ke teman-teman, coba sebutkan kepada saya, ada nggak satu pendeta atau hamba Tuhan yang dibunuh gara-gara menjala manusia? Nggak ada. Nggak ada. Coba sebutkan siapa. Yang ada misalnya dulu Dokter Rebecca. Ditangkap masuk penjara. Hanya masuk penjara. Nggak ada yang dibunuh. Dan sekarang beliau masih melayani Ibu Dokter Rebecca. Kawan saya juga. Tapi kita penuh dengan ketakutan.
Nggak berani, kita cari nyaman. Kita sibuk dengan urusan kita pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja, kelompok, persekutuan. Udah nggak bisa lagi, Tuhan Yesus sudah mau datang. 2000 tahun lalu Yesus bilang waktu kerajaan sorga sudah dekat. Itu 2000 tahun lalu. Sekarang makin dekat. Sudah bukan waktunya lagi kita memikirkan diri sendiri. Ini bukan about kita. Ini about bisnisnya Tuhan. Itu yang pertama. Saya nggak bisa panjang-panjang tiap poin. Harusnya ini berseri. Saya ada 6 poin ini. Jadi boleh dicatat. Yang pertama bahwa ini bisnisnya Tuhan. Kalau bisnisnya Tuhan tidak mungkin gagal. Dan saudara harus serius terhisap dalam bisnisnya Tuhan. Nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Sekali lagi, Yesus panggil kita untuk masuk dalam bisnisnya Tuhan menjadi penjala manusia. Bukan untuk kepentingan kita. Bukankah Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Bukan tentang kita. Oke, yang kedua. Karena ini bisnisnya Tuhan, maka Tuhanlah yang mencetak penjala-penjala manusia. Tuhanlah yang memanggil penjala-penjala manusia. Bukan kita yang mau menawar-nawarkan diri. Makanya itu Jesus calling itu penting. Ya, nggak bisa kita masuk dalam bisnis ini karena kita maunya kita, tidak dipanggil oleh Tuhan. Harus ada panggilan. Dan saya tidak setuju kalau ada orang bilang harus ada panggilan khusus. Tidak. Menjadi hamba Tuhan bukan panggilan khusus. Menjadi penjala manusia bukan panggilan khusus. Tapi setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, mau tidak mau, harus terhisap dalam proyek besar Tuhan. Anda tidak boleh mengatakan tidak. Kalau Anda sudah terima Yesus, Anda sudah terima anugerah Tuhan, karya penyelamatan yang Yesus berikan, tidak ada tawar-menawar. Anda harus masuk dalam proyeknya Tuhan. Tidak ada pilihan. Betul nggak? Tidak ada pilihan. Karena kita diselamatkan supaya orang lain diselamatkan juga. Betul? Yohanes mencatat. Yohanes pasal 20 ayat 30. Dia katakan tujuan Injil itu ditulis adalah supaya orang percaya Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan mereka diselamatkan. Paulus mencatat supaya setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi jangan berpikir kita diselamatkan demi kepentingan kita semata-mata. Betul, kita diselamatkan supaya kita masuk surga, supaya kita diberkati, supaya kita menerima kasih-kasih Tuhan, kita menerima karya-karya Tuhan, anugerah-anugerah. Betul, tapi tidak hanya sampai di situ. Tuhan berikan semua itu supaya kita masuk menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan yang akan cetak. Saudara sadar tidak sadar, ketika saudara dipanggil menjadi anak Tuhan, saudara dipanggil untuk menerima anugerah Tuhan, lalu Tuhan memberikan berkat-berkat, masalah-masalah, testing-testing, ujian-ujian iman. Sebenarnya semua itu adalah rangkaian usaha Tuhan mendidik saudara untuk menjadi orang-orang yang tangguh di dalam masuk dalam penjala-penjala manusia. Tidak hanya semata-mata berjalan begitu saja, saudara disembuhkan, saudara diberkati, saudara diberikan ujian, dikasih masalah, saudara kuat, dan seterusnya, termasuk saudara bergabung dalam Jesus Calling, dan hari ini mendengarkan khotbah ini adalah bagian daripada rencana Tuhan supaya saudara juga serius terhisap di dalam proyek besar Tuhan menjala manusia. Tuhan ciptakan seluruh situasi kehidupan saudara, baik yang tidak baik, berkat atau apapun itu, semua dalam rangka itu. Sadar, saudara. Dalam rangka itu semuanya. Supaya kita menjadi pejuang-pejuang tangguh.
Bukan orang-orang yang cengeng, sedikit-sedikit kecewa sama Tuhan. Bukan. Bukan. Waktunya sudah dekat. Tuhan butuh pejuang-pejuang iman. Tuhan tidak butuh orang Kristen cengeng. Nggak butuh. Apalagi konteks Indonesia. Nggak butuh. Ya, didatangin satu orang pakai celana pendek, pakai cingkrang, pakai sorban, jenggotan, udah ketakutan. Tuhan nggak butuh. Tuhan nggak butuh orang kayak gitu. Tetapi Tuhan latih kita dalam proses hidup sehari-hari dengan tujuan itu, saudara. Kita harus sadar itu. Ini Tuhan yang mencetak, Tuhan yang mencetak ya. Saya menyadari pengalaman hidup dari dulu sampai hari ini semua bagian dari pencetakan Tuhan. Contoh, pada tahun berapa itu? Awal saya mulai masuk sekolah Alkitab, selesai lulus SMA. Saya melayani di daerah Bintauna, ya, di Bola Mongondo. Itu dari mayoritas Muslim. Pagi-pagi saya didatangin oleh Babinsa tentara di tingkat desa. Saya ditangkap, dipanggil, dibawa ke Koramil, dibawa ke Kapolsek, dibawa ke ketemu Pak Camat dengan tuduhan kristenisasi. Bayangkan umur 20. Saya baru sadar hari-hari ini ketika saya terjun di dalam kegiatan membantu gereja-gereja berhadapan dengan TNI, Polri, Ormas. Itu bagian rupanya waktu saya umur 20. Jadi pengalaman-pengalaman kita masa lalu itu bagian dari Tuhan sedang mencetak saudara menjadi penjala-penjala manusia yang tangguh, yang tidak cengeng. Bukankah para murid juga begitu ketika Tuhan panggil? Ayo kamu akan kujadikan penjala manusia. Dua hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, dikasih pengajaran. Betul? Yesus mengajar. Betul? Lalu dikasih mujizat-mujizat. Dua. Ada yang ketiga apa? Disuruh magang. Kemana Yesus pergi, mereka pergi. Kayak Pak Pendeta, Pak Revin dulu. Ikut apa? DTS ya. Discipleship Training School. 6 bulan. 3 bulan pengajaran. 3 bulan harus turun lapangan. Hari-hari ini sebenarnya saya sudah malas bicara, baik itu seminar, khotbah, saya sudah malas sebenarnya. Yang saya lakukan selalu ujungnya, ayo just do it. Karena orang Kristen, apalagi yang dari daerah-daerah Kristen, ya, dia jadi hamba Tuhan, dia sudah tahu semua firman Tuhan. Apalagi jangankan pendeta orang Manado yang bukan pendeta aja, dia udah masuk got karena mabok, dia masih sebut firman Tuhan. Betul? Ya, saudara jangan coba berdebat dengan orang Manado sekalipun dia bukan hamba Tuhan, dia hafal ayat banyak. Jadi sudah bukan waktunya lagi kita berteori. Sekarang saya katakan ke teman-teman pendeta, just do it. Nah, jangan lu di mimbar lu jadi orang hebat. Setan lu ikat, lu injak, lu hancurkan. Lu keluar dari mimbar lu jadi pengecut. Betul nggak? Jadi Tuhan membutuhkan orang-orang dan ini Tuhan proses semua, saudara. Yang penting kita memberi diri. Ya, murid-murid juga Tuhan proses, kasih pengajaran, kasih pengalaman. Jangan takut dengan pengalaman. Dan saya yakin saudara sudah lama ikut Tuhan, jadi hamba Tuhan, sudah banyak hal yang saudara alami. Sekali lagi, itu bagian dari pembentukan saudara dan saya untuk menjadi penjala-penjala manusia yang militan. Yang ketiga, saudara, menjala manusia atau menjadi penjala manusia atau kegiatan kita menjala manusia itu mengandung tantangan dan risiko yang sangat besar. Kalau saudara lihat teks ayat-ayat tadi, Simon Petrus diminta pergi ke bagian yang lebih jauh, yang lebih dalam. Bukan di pinggir pantai. Nah, kalau dia lewati pantai ke laut yang dalam sana, itu pasti anginnya lebih kencang, ombaknya lebih gede, resikonya jauh lebih besar daripada di pinggir pantai.
Yesus bilang untuk menjala ikan supaya dapat banyak, pergi sana ke dalam. Pergi ke laut lepas. Jangan hanya di pantai. Betul? Artinya apa? Resikonya besar. Ini yang seringkali membuat orang Kristen takut. Memang Yesus tidak PHP. Yesus sudah katakan dari dulu. Ketika kita ikut Tuhan jadi penjala manusia, kita seperti domba di tengah serigala. Saudara bayangkan istilah Yesus ini luar biasa. Domba di tengah serigala. Berarti sekelilingnya keseri. Yesus tidak katakan engkau berhadap-hadapan dengan serigala. Kalau berhadap-hadapan, Anda bisa lari ke kiri, Anda bisa lari ke kanan, Anda bisa mundur. Tapi Yesus mengatakan gambaran yang luar biasa. Kita ada di tengah serigala. Mau lari kemana, saudara? Lingkaran kita ini serigala. Ayo, mulai mikir sekarang. Mau jadi penjala manusia? Ayo. Nggak sembarang, saudara. Tuhan nggak PHP, ayo ikut aku. Kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya dan diselamatkan, kata Paulus di Filipi, tetapi untuk menderita bagi Kristus. Lalu Yesus katakan, apa guna jika orang ingin menyelamatkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Ayo. Nggak main-main, saudara. Tapi Yesus kan tidak PHP. Dari awal dia sudah kasih resikonya. Loh, waktu Anda percaya Yesus, Anda tahu nggak resikonya? Atau baru tahu sekarang? Kan nggak mungkin. Tapi kebanyakan orang mundur ketika melihat resiko ini. Kalau ngomong sih jago. Tapi kita lupa. Ketika kita di tengah serigala, kita punya gembala yang baik sebagai domba. Betul? Yang saya katakan tadi, ownernya ada di samping kita, saudara. Apa yang bisa dilakukan serigala-serigala itu terhadap kita? Betul? Apa yang bisa mereka lakukan? Nih saya bukti nih. Saya berhadapan dengan berbagai macam orang. Ormas-ormas 70 orang dan lain-lain. Bahkan, tapi memang harus cerdik ya. Cerdik seperti ular. Ada banyak orang memberitakan Injil, ditangkap. Karena caranya salah. Saya malah diundang. Mungkin saudara kalau lihat YouTube saya, channel YouTube saya diundang di Batu Malang. Saya bicara tentang Yesus menurut Alkitab. Di dalam pondok pesantren, Yayasan Mualaf Center milik Ustadz Insan Mokoginta almarhum. Sekarang diganti oleh Kainama. Ustadz Kainama. Saya diundang sama mereka, dikasih hotel, dibayarin nginap, dibayar transportasi, pulang dikasih amplop lagi untuk saya ceritakan tentang Yesus. Jadi kita harus cerdik menghadapi situasi yang berbahaya. Makanya lembaga saya namanya Kejayaan Nusantara Cerdas. Nih, hikmat kita tuh Tuhan ada di kita. Makanya saya bilang, kita domba tidak berdaya, tapi ada gembala kita, pemilik bisnis ini. Sekalipun kita di tengah-tengah serigala, kita nggak perlu takut. Saya bukti hidup, saya masih sehat hari ini. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena ada gembala yang agung, pemilik bisnis ini. Bos saya tuh ada bersama dengan saya. Tuhan. Ya, jadi resikonya memang besar, saudara. Besar. Tantangannya besar, nggak main-main. Lalu yang keempat, penjala manusia itu harus taat dan tidak meragukan Tuhan. Petrus katakan, oke Tuhan, kami sudah kerja semalaman nggak dapat ikan, tapi karena kau suruh. Taat. Taat kenapa taat? Karena dia percaya. Percaya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perintahkan itu pasti benar. Jadi jangan boleh takut, boleh ragu. Jadi ketika kita menjadi penjala manusia dengan berbagai tantangan dan resiko, kita nggak usah takut, kita nggak usah ragukan Tuhan. Sama seperti Petrus, dia lakukan. Tuhan bilang, oke pergi jadi penjala manusia, ya kita pergi. Nggak usah takut.
Betul nggak? Petrus taat, kenapa? Karena dia percaya Tuhan. Dia percaya kata-kata Tuhan. Nah sekarang kata-kata Tuhan ada dalam Alkitab. Banyak sekali firman Tuhan yang menjamin kita. Yesus katakan, aku tidak meminta Bapa mengambil mereka dari dunia. Tapi aku meminta supaya engkau melindungi mereka dari dunia. Itu jelas ada perlindungan. Di tengah-tengah serigala tadi ada perlindungan. Ya, kita harus percaya itu. Firman Tuhan itu harus dipercayai, tidak boleh hanya diketahui. Tidak boleh hanya dipahami. Percaya, nggak usah takut. Amin. Petrus nggak takut. Dia taat karena dia percaya. Dia nggak ragu, sekalipun hati kecilnya mungkin tadi dia protes kan. Tuhan, aku udah kerja, aku pengalaman, aku nelayan loh. Aku penjala ikan loh, kamu bukan. Kamu tukang kayu, aku penjala ikan. Bisa aja Petrus sombong begitu. Mungkin kita katakan, Tuhan, aku pengalaman, kalau begini nih nggak mungkin Tuhan. Itu di mana-mana kita dilarang. Di mana-mana pasti kita akan dibenci Tuhan. Pasti kita akan mengalami resiko begini. Pengalaman saya lihat orang tuh begini Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Petrus bilang, oke deh, walaupun aku pengalaman. Aku mau percaya. Aku nggak akan takut. Walaupun ke tempat yang lebih dalam. Yang kelihatannya kemungkinan berhasil tuh sangat kecil. Betul? Kita sebagai penjala manusia nggak usah takut. Percaya aja deh. Percaya aja. Apa yang kita nyanyikan, begitu luar biasa. Harus kita hidupi, saudara. Banyak lagu-lagu yang kita hanya omong kosong. Tuhan nyengir-nyengir kuda aja dengar lagu kita. Ya, kalau itu kita tidak hidupi, Tuhan nyengir dengar pujian kita. Nggak ada gunanya. Tuhan nggak bisa dirayu hanya dengan pujian dari mulut. Iya kan? Oh, lagu-lagu kita kan hebat-hebat, menyanjung Tuhan hebat, luar biasa, kita tidak takut. Ku tidak takut. Banyak sekali lagunya. El Shaddai, El Shaddai. Banyak sekali lagunya yang menunjukkan kita tidak takut. Tapi ketika menghadapi, saya nggak bicara kenyataan hidup yang begitu menakutkan. Tapi ketika dalam rangka sebagai penjala manusia, kita sering dikuasai ketakutan. Lagu-lagunya kita lupa. Firman Tuhannya kita lupa. Betul? Cukup percaya maka kita akan taat. Just do it. Yang kelima, menjala manusia butuh kolaborasi, bukan kompetisi. Nggak bisa kita kerjakan sendiri. Lihat Petrus katakan kami, bukan saya. Kalau saudara lihat dalam teks tadi, selalu Petrus katakan kami akan pergi. Butuh tim. Nggak bisa kerja sendiri. Butuh kolaborasi. Jangan berkompetisi. Saya lihat di dunia kekristenan, mohon maaf ya. Saya dipanggil Tuhan umur 16 tahun. Seperti saya cerita tadi karena Pak Revin ke Manado dan saya juga terima Tuhan dan menerima panggilan Tuhan. Dari sejak umur itu saya terjun dalam dunia pelayanan sampai detik ini. Mohon maaf, saya tidak sebut lagi dunia pelayanan. Saya sebut dunia persilatan. Karena kita udah saling sikut satu dengan yang lain. Ada gereja lain bermasalah, yang lain diam, cari aman, tidak mau ikutan dan seterusnya bekerja sendiri-sendiri. Semua membangun menaranya sendiri, menara Babel. Ya. Udah gitu. Makanya lihat tadi saya mulai dengan apa? Cuma 3% pertumbuhan orang percaya. Gereja lokal 300%, masing-masing membangun gereja lokal. 324 sinode di Indonesia. Apa kegiatannya? Kita harus berkolaborasi untuk menjala manusia. Dengan berbagai potensi kita. Makanya saya lewat lembaga saya. Salah satu misi saya, mengkolaborasi seluruh potensi kekristenan yang ada. Untuk memberkati kekristenan, memberkati bangsa ini. Supaya gereja berperan aktif dalam membangun bangsa ini. Perlu kolaborasi. Dalam menjala manusia butuh kolaborasi. Ada orang yang punya diri, memberi diri menjadi hamba Tuhan full time.
menjadi misionaris. Dia nggak bekerja, dia nggak punya uang. Ya, saudara punya uang, saudara support. Nah, saya berpikir kelompok kita Jesus Calling harus punya proyek menjala manusia juga. Ya, betul nggak Pak Revin? Ya, harus. Jadi saya selalu bilang setiap yang saya sampaikan harus dieksekusi. Kalau nggak sudah nggak usah undang saya lagi. Kalau nggak dieksekusi buat apa? Capek kita ngomong. Ya, saya udah capek ngomong, puluhan tahun ngomong di mana-mana, orang cuma pintar ngomong semua. Eksekusi itu yang penting. Ayo, saya berharap mari kita berdoa dan kita mulai memikirkan Jesus Calling penjala manusia. Apa yang akan kita lakukan? Ya. Saya mau katakan, apapun jenis pelayanan kita, ujung-ujungnya harus ada pemberitaan Injil. Kegiatan sosial yang kita lakukan, tetap ujung-ujungnya kita harus cerita tentang Yesus. Pelayanan saya keluar, apologetika, dialog, ujung-ujungnya Yesus harus diberitakan. Apapun jenis pelayanan kita, kan ada banyak pelayanan konseling, pendidikan, penggembalaan, ya macam-macam pelayanan di dunia sekuler, ya, businessman dan lain-lain. Semua harus mengerucut pada menjala manusia. Kalau tidak, apapun yang saudara dan saya lakukan, usaha, waktu, tenaga, sia-sia di mata Tuhan, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Karena sekali lagi saya balik, tujuan Tuhan datang ini supaya manusia diselamatkan. Dan kita dipakai untuk menjala mereka diselamatkan. Kalau tidak ujungnya pemberitaan Injil, maka saya selalu gambarkan seperti tim sepak bola. Saya dengan Pak Revin dulu senang nonton bola nih, AC Milan, trio Basten nih ya. Ya, Van Basten, Rijkaard sama Gullit, Ruud Gullit ya. Ya. Bayangkan dari kipernya, oper go bola, back ke depan, ke tengah, lalu ada hambatan-hambatan keras, di sliding, dipukul, di apa segala macam. Lalu tiba-tiba lolos sampai di ujung gawang. Lalu ada Van Basten, lalu dia tidak menendang bola ke gawang, dia balik lagi ke belakang, atau dia hanya berdiam diri. Kira-kira kita yang nonton gimana, Vin? Sama kalau kita bikin kegiatan pelayanan kita, sibuk sana, sibuk sini, waktu, tenaga, uang keluar. Sudah di depan gawang, harusnya Injil masuk. Kita nggak berani. Ya buat apa? Basten pasti dipecat itu. Itu loh golnya ya. Jadi butuh kolaborasi, kerjasama yang bagus, mulai dari kiper, back, pemain tengah, gelandang, sampai kepada striker. Mungkin saudara tidak harus perlu turun langsung menjadi striker. Tidak semua harus jadi striker. Mungkin saudara pada posisi back kiri, back kanan, kiper, libero, macam-macam. Tapi harus punya satu apa ya? Saya berharap Jesus Calling eksekusi ini dalam bentuk apa? Yang pasti memenangkan orang. Membawa orang datang pada Yesus. Potensi waktu, potensi tenaga, potensi uang. Kolaborasikan semua. Nah, ini skop kecil Jesus Calling. Saya Tuhan kasih visi skop besar untuk Indonesia. Saya ingin mengkolaborasikan seluruh potensi kekristenan. Saya masuk dengan ketua-ketua lembaga ormas agama Kristen. MUKI, API, BAMAK. Saya pendekatan dengan mereka. Ada kasus mereka support saya juga. Ya, berkolaborasi. Maka mereka senang. Saya tidak pernah mau berkompetisi dengan mereka. Ya walaupun tetap ada aja orang iri hati, cemburu, tetap main sepak bola pasti ada lawannya dong. Nggak mungkin main sendiri nggak ada lawan. Ya kan? Dan sering yang lebih menyakitkan tadi ya, seringkali lawan kita orang Kristen juga. Nah ini repot saudara ya. Makanya saya bilang dunia persilatan. Tapi ini saudara ya, kita harus berkolaborasi. Berdayakan seluruh potensi kita. Seluruh karisma, seluruh anugerah, karunia, bakat, kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kolaborasikan untuk memenangkan banyak orang datang pada Yesus. Gampang mau lihat gereja sehat atau tidak. Gereja organisasi ya, gereja.
Sehat tidaknya gereja salah satu indikatornya adalah berapa duit dia habis untuk masuk pada program menjala manusia. Itu dong. Misalnya dia 1 bulan 1 miliar. Kalau dia cuma habis 10 juta untuk menjala manusia, itu gereja tidak sehat. Termasuk kita sebagai gereja pribadi, perorangan. Berapa banyak waktu, tenaga, duit kita habis untuk membawa manusia datang pada Yesus. Itu menunjukkan kita sehat atau tidak rohani kita. Betul? Setuju nggak, saudara? Ya, Tuhan tidak butuh uang kita, tapi menjala manusia itu butuh uang. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh orang. Semua. Jadi potensi apa? Saya belak-belakan ini ya. Apapun potensi kita, ayo kolaborasikan di bawah kepemimpinan Pak Revin di Jesus Calling. Lakukan sesuatu untuk menjala manusia. Terakhir, yang keenam. Penjala manusia meninggalkan segala sesuatu. Lukas 5 ayat 11. Yesus katakan, jika engkau tidak meninggalkan segala sesuatu, engkau tidak layak. Ternyata menjadi penjala manusia bukan hanya memberikan sesuatu, saudara. Tapi tinggalkan. Paulus bilang, apa yang aku anggap dulu sebagai keuntungan itu sebagai kerugian sekarang. Ayo sekarang kita berani nggak? Tinggalkan dalam pengertian betul-betul kita full untuk menjala manusia. Dengan segala potensi kita. Berkorban. Namanya korban itu, nah kita seringkali salah. Yang namanya korban itu pasti sakit. Kurban. Kurban ya, bukan korban. Kalau bahasa Indonesia itu yang benar itu kurban. Kalau korban itu korban kecelakaan, nah itu korban. Tapi kalau domba itu kurban. Kurban. Nah, kurban itu pasti menyakitkan. Kurban berarti ada sesuatu yang kita punya tapi Tuhan minta, kita harus kasih gitu. Kalau saudara punya misalnya waktu 24 jam, saudara kasih setengah jam, itu bukan kurban. Tidak terasa ada yang hilang. Kalau saudara punya uang 1.000, saudara kasih 10 perak, itu bukan kurban. Tapi seorang janda, itu kurban. Contoh yang Tuhan Yesus kasih. Itu kurban yang benar. Apa yang dia punya, semua dia kasih, saudara. 100%. Jadi berapa persen waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, duit kita, relasi kita, semua kita berikan untuk menjala manusia? Berapa persen? Itu pertanyaannya. Penjala manusia meninggalkan segala sesuatu. Yesus kata, firman Tuhan tadi katakan, mereka meninggalkan perahu dan mengikuti Yesus. Tinggalkan. Ya, ini bukan berarti saudara meninggalkan profesi saudara. Tetap, saya yakin kita ada panggilan di profesi kita masing-masing. Tetapi bagaimana keseriusan kita? Serius. Tidak main-main, tidak asal-asalan. Nah, bagaimana kalau kita hanya asal-asalan? Hanya kasih apa adanya. Waktu sisa, uang sisa, tenaga sisa, pikiran sisa. Ya bagaimana Indonesia mau kita jala? Kenapa kita ada di gereja Indonesia, bukan gereja di Amerika kayak Pak Rev? Karena kita harus menjala Indonesia. Tapi Pak Revin kan memang visinya besar. Terang dunia, garam dunia. Jadi dunia, mulai dari Indonesia dulu. Tapi untuk Indonesia, ayo. Kita nggak boleh main-main lagi. Harus serius. Tinggalkan hal-hal yang nggak berguna hanya untuk diri sendiri dalam pekerjaan. Jangan terlalu full di situ gitu. Ini ada misi penjala manusia. Ini butuh saudara. Dan saya tutup. Saudara terpilih hari ini. You are chosen. Tinggal respon saudara. Mau masuk dalam proyek raksasanya Tuhan?
Mulai aja dari kelompok kecil dulu. Jesus Calling. Saya berharap saudara terhisap di dalam Jesus Calling untuk menjala manusia. Amin. Saudara mau? Sebenarnya bukan pilihan sih saya sampaikan tadi. Saudara mau atau tidak mau, saudara harus mau. Saudara hanya punya 2 pilihan. 4 pilihan lah. Ini ada Pak Franky, ada 4 pilihan. Yang pertama mau, yang kedua mau, yang ketiga mau, yang keempat mau. Nggak ada pilihan lain. Baik. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Penjala manusia. Yang pertama, ini adalah bisnis Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ini bisnisnya dia, bukan bisnisnya kita. Not about me, not about us, but about him. Jadi dia akan tanggung jawab, dia akan lakukan segala sesuatu supaya banyak orang datang kepada dia. Yang kedua, karena ini proyeknya dia, bisnisnya dia, maka dia akan mencetak orang-orang untuk masuk dalam proyek ini, menjala manusia. Dan kita, sebenarnya seluruh orang percaya, ketika kita terima Yesus, pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan pada kita, itu bagian dari pembentukan Tuhan terhadap kita, supaya kita menjadi pejuang-pejuang tangguh di dalam melakukan proyek menjala manusia. Yang ketiga, kita harus sadar memang penuh tantangan dan resiko, maka kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan jangan lupa, gembala itu bersama teman kita walaupun kita ada di tengah-tengah serigala. Jadi kita nggak perlu takut. Sekalipun tantangan dan resikonya nyawa sekalipun. Yang keempat, penjala manusia cukup percaya maka kita akan taat. Kita tidak akan takut, kita akan lakukan itu karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan punya proyek ini. Yang kelima, kita perlu berkolaborasi, menyatukan berbagai potensi kita, tidak perlu berkompetisi, tidak perlu iri, tidak perlu nggak enak dengan yang lain, tapi kita satukan semua potensi kita untuk menjala manusia. Dan jangan lupa, menjala manusia jadikan prioritas hidup kita. Misi harus menyatu dalam diri kita. Teman-teman kaum radikalis, misi itu menyatu dalam diri mereka. Apapun profesi mereka, mereka cari murid dalam radikalisme mereka. Mereka cari orang untuk jadi radikal. Mereka sebagai mahasiswa di kampus, mereka cari teman-teman mahasiswa. Mereka di dokter, Ikatan Dokter Indonesia, mereka cari. Ya, ini off the record ya. Kalau saya sebut-sebut begitu harus dipotong. Semua mereka ada di berbagai lini, karena mereka menjadi prioritas misi dalam dirinya. Mereka tinggalkan semua. Mereka tidak takut jabatan mereka lepas. Mereka tidak takut mereka kehilangan uang. Bahkan di kepolisian kita ada yang namanya polisi sunnah, ya, polisi sunnah itu mereka ya terpapar kaum radikalis. Ada mereka itu. Ada. Itu real. Data intelijen itu real. Kenapa? Karena misi menyatu dalam dirinya. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kita masuk dalam misi ini dengan serius. Oke. Demikian firman Tuhan. Kiranya memberkati kita sekalian, memotivasi kita. Jangan takut, kita ada dalam track yang benar. Mari kita bawa semakin banyak orang datang kepada Yesus. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Luar biasa firman Tuhan yang dibagikan pada kita memang sesuai dengan visi dan misi daripada Jesus Calling. Pertama adalah penginjilan, yang kedua adalah kegiatan sosial, menunjang penginjilan. Tuhan itu berbicara secara jelas bahwa kita itu hidup di akhir zaman. Yesus itu memanggil, firman Tuhan bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara di bagian mana ini? Jesus Calling, Jesus Calling. Kita udah nggak pakai main-main sekarang. Kita harus serius terhadap firman Tuhan yang tadi diberitakan. Siapapun kita, ibu rumah tangga, pengusaha, pelajar,
siapapun kita harus serius. Bagaimana kita ditempatkan? Apakah kita terpanggil, tapi kita tidak mau memberi diri kita kepada Tuhan? Ini bukan waktunya lagi. You akan tertinggal. You akan tertinggal. Kita masuk sekarang di dalam penginjilan. Jesus calling, saya percaya dipakai Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah diberitakan bahwa kita harus menjadi penjala-penjala manusia. Ya, dalam kegiatan Jesus calling to know God and to make Him known, untuk mengenal Allah terlebih dahulu dan memperkenalkan Allah di dalam penginjilan dan kegiatan sosial. Firman Tuhan katakan bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Nggak bercacat loh. Ini firman Tuhan. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menjadi berkat buat orang banyak. Yatim piatu dan janda-janda, orang-orang yang terkebelakang, orang-orang yang memang tak berdaya. Ini yang harus dibantu. Saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih sudah bergabung di dalam Jesus Calling. Persekutuan ini, seperti firman Tuhan dikatakan, kita akan mengeksekusi. Di dalam mengeksekusi firman Tuhan, kita bukan mengeksekusi sendiri, karena kita berdasarkan firman Tuhan. Ini bisnis milik Tuhan. Jadi bukan bisnis kita. Tuhan yang mempunyai kegiatan-kegiatan di Jesus Calling ini di dalam rangka penginjilan. Dikatakan, saudara bisa menginjil, saudara mungkin tidak ditempatkan untuk menginjil secara seperti Pak Ferdinand, langsung one-on-one dengan ini, tapi saudara bisa membantu melalui hal-hal yang lain, melalui pekerjaan tangan, melalui apa saja yang bisa membantu pelayanan kami di sini. Kami sangat terbuka, termasuk juga mengenai dana dan apa segala macam. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir di dalam acara persekutuan ini. Kita naikkan satu pujian. Sebenarnya lagu ini saya paling suka sekali, karena lagu ini membuat saya semakin semangat melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Suatu saat nanti ku tak ada lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi ya, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Yes, Lord. Hidup ini
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi sebelum nanti doa penutup akan ditutup oleh Bapak Ferdinand. Sekalian doa berkat. Kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib, ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, bahkan Allah yang mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami oleh pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh penebusan, pengampunan atas dosa kami. Bersyukur kami sebagai orang-orang yang berdosa telah Engkau selamatkan. Haleluya. Engkau telah mengutus kami ke tengah dunia yang berdosa ini untuk menjadi penjala-penjala manusia, untuk membawa begitu banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong supaya tidak hanya kami mengerti, tapi Roh Kudus terus membakar kami untuk melakukan setiap bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami memberikan diri kami, hidup kami, untuk menjadi penjala
penjala manusia. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami percaya semua kami yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Urusan-urusan sehari-hari kami, berkat jasmani dan rohani Tuhan sudah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan hidup kami bagi Engkau. Terima kasih, kami percaya kami sudah diberkati, dan Tuhan juga memberkati Jesus Calling Ministry dengan visi sosial dan Amin. Itu tadi ke-mute Pak Ferdinand, tapi kita tahu itu doa berkat tadi. Pak Ferdinand mengangkat tangan, jadi saya lihat tuh ini sementara doa berkat. Oke. Sorry, iya, baru lihat. Terima kasih Pak Ferdinand sekali lagi untuk pelayanannya bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan seperti yang tadi dikatakan, tidak lagi mau berbicara kalau kita tidak mengeksekusi. Kita akan mengeksekusi kita apa yang difirmankan, bahwa kita mau menjadi berkat dan menginjil buat banyak orang, biar rencana si jahat itu dikalahkan. Ya, di Amerika ini sama seperti di Indonesia, organisasi untuk orang-orang Kristen itu mulai terlihat ada perbedaan, itu kuat sekali di mana-mana, dan kita hidup di penghujung di akhir zaman. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat semua yang hadir. Ya, kita bersosialisasi dulu nih. Kita udah selesai. Ada Ibu Indri, teman saya di Pelita Samaria. Ada Oma Unggu. Aduh, keluarga Wani, Oma Unggu, apa kabar? Ada Bapak Ino Tumion, ini teman pelayanan saya di Youth Mission. Ada juga yang lain, ada Ibu Laura, teman sekerja saya waktu di Jakarta. Ada Ibu Anneke, ini Bu Anneke, saya belum tahu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anneke. Revin, ini Edi Somba dengan Ende PAD, Dang. Oh, iya, aduh keluarga Wani. Iya, terima kasih buat kehadirannya. Nah, ada juga Ibu Diana, Kak Diana, terima kasih hadir sama-sama, dan pengurus Jesus Calling. Terima kasih Pak Ferdinand. Ada, khotbahnya. Ada pengurus Jesus Calling, ada Ibu Hermin sebagai pendoa, ada Pak Abner, wakil saya, ada Ibu Tersi, bagian umum, ada Ibu Hana sebagai sekretaris, ada Ibu Hilda sebagai bendahara, dan juga kegiatan-kegiatan publikasi seperti yang saat ini ya, elektronik dan sebagainya. Dan kita masih membutuhkan juga orang-orang yang bisa bergabung untuk misi kita ini yang Tuhan kasih gitu ya. Untuk kita itu bersama-sama menjadi berkat. Karena Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan yang lain-lain, seperti tadi Pak Ferdinand bilang, baru 3%, saya juga terasa kayak tersentil gitu ya. Masa 3% sih? Mungkin gitu loh. Tapi ya inilah kesempatan kita untuk menjala manusia. Haleluya. Melalui Jesus Calling Ministry yang masih kecil ini, tapi sudah Tuhan tunjukkan berkat-Nya yang luar biasa untuk memberkati orang lain. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada.